Perkenalkan, nama saya Tamara Kiranvindi Hurumin. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Rama Faradilah. Halo, nama saya Vindi Rahmawati. Hai, perkenalkan, nama saya Sefanji Bayaki, kami dari kelompok 2, dan kami akan menjanjikan prinsip bimbingan dan konseling terkait dengan profesi pendidik dan tenaga pendidikan. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa prinsip bimbingan dan konseling nih teman-teman. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar yang dijadikan sebagai pedoman program pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau prinsip bimbingan dan konseling terbagi menjadi prinsip umum dan beberapa prinsip khusus. Yang pertama adalah prinsip umum bimbingan dan konseling. Prinsip umum bimbingan dan konseling yang pertama adalah pelaksanaan bimbingan harus berpusat dan terfokus pada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dilaksanakan dengan fleksibel. Yang kedua, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan agar siswa dapat mengarahkan dirinya sendiri dalam masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa, dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan program atau kurikulum sekolah. Yang kelima, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh guru BK, juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti dokter, psikiater, dan lain-lain. Kemudian, prinsip umum yang terakhir yaitu guru BK harus melakukan evaluasi secara teratur agar mengetahui hasil yang diperoleh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peserta didik. Yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik serta dinamis. Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuhnya kepada tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Prinsip yang kelima, pelayanan BK harus diberikan kepada seluruh peserta didik atau kepada seluruh siswa. Prinsip yang keenam, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau peserta didik. Prinsip yang ketujuh, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Implementasinya adalah dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, guru BK bisa mengadakan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kita sebagai guru BK akan berupaya membantu, membimbing, mendorong, serta memfasilitasi siswa untuk memperoleh solusi atau jalan keluar sehingga siswa memperoleh kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri dan dapat dikontrol serta terukur pada bentuk penilaian yang kita lakukan. Prinsip yang selanjutnya, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Implementasinya adalah dalam memberikan tindakan pada siswa yang bermasalah, guru BK dapat memberikan sesuai dengan berat ringannya bentuk pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Kemudian, prinsip selanjutnya, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Prinsip yang terakhir yaitu siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah yang pertama, tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu, yang mana pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Yang kedua,
Dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor, dari orang lain, dari orang tua, dari teman, dan sebagainya. Ketiga, permasalahan khusus yang dialami konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Jadi, tidak ada yang namanya maldiagnosa dengan harapan permasalahan ini dapat selesai dengan cepat dan tepat. Yang keempat, bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan-latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kelima, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antara konselor dengan orang tua dan guru sangat diperlukan. Yang keenam, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan sebuah peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan di mana ia berada. Yang terakhir, yang ketujuh, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi ketuntutan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Guru BK akan dihadapkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dan kehidupan mereka tidak selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan peserta didik yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah-masalah peserta didik secara terbatas yang berkaitan dengan masalah. Yang pertama, guru BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Implementasinya adalah guru BK harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologi siswa dalam 4 aspek bidang layanan, yaitu bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir. Layanan yang diberikan kepada peserta didik tidak hanya terbatas pada peserta didik dengan karakter dan motivasi unggul dalam belajar saja, namun layanan BK juga ditujukan untuk siswa-siswa tanpa syarat apapun, dengan harapan siswa dapat menggapai kesuksesan di sekolah dan memiliki kontribusi nyata di masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang secara keseluruhan menjadi perhatian utama pelayanan BK. Implementasinya adalah dalam mengembangkan layanan, guru BK perlu memperhatikan latar belakang identitas sosial, ekonomi, dan budaya siswa. Guru BK harus sadar akan bias yang mungkin terjadi antara pribadinya dengan siswanya, sehingga dalam memberikan layanan, guru BK perlu fokus mencari pada apa yang terbaik bagi siswanya. Selain itu, dalam mengembangkan asesmen, guru BK perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek multikultural pada bagian-bagian hasil asesmen agar layanan dapat memberikan alternatif solusi kepada siswa sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.